Halo kawanku, kita bertemu lagi. Untuk kali ini kita bertemu dengan kompor induksi. Nah, mungkin Anda ingin beli kompor induksi. Nah, ini ada beberapa tip yang bisa saya sampaikan agar nanti dalam saat kita membeli kompor induksi, kita sudah mempunyai gambaran yang pasti. Oke, kompor induksi ini pada prinsipnya sama dengan kompor listrik, akan tetapi cara kerjanya yang berbeda. Untuk kompor listrik biasa, itu cara kerjanya adalah menggunakan bahan filamen. Sementara untuk yang kompor induksi, itu adalah menggunakan teknologi induksi, yaitu dengan merubah frekuensi daya listrik 50 Hz kita, ya 50 Hz dirubah menjadi sekitar 25 kHz. Jadi frekuensinya nanti dirubah. Nah, disitulah akan terjadi bahan dari sistem induksi magnetik. Dan itulah teknologi yang dikembangkan untuk buat sistem kompor induksi ini. Makanya disebut dengan kompor induksi, yaitu perubahan dari frekuensi 50 Hz menjadi frekuensi sekitar 25 kHz. Oke kawanku, ada beberapa tip yang perlu kita sampaikan sebelum Anda membeli kompor ini. Itu yang pertama, tipnya adalah listrik yang tersedia. Pastikan dulu listrik di rumah Anda minimal adalah 6 ampere atau 1300. Jadi kalau Anda kurang dari itu membeli kompor listrik, itu nampaknya Anda akan kesulitan karena daya dari kompor listrik biasanya di atas 700 ke atas, ya. Di atas 700 itu kompor listrik yang ada di pasaran. Konsekuensinya, jika Anda menggunakan kompor listrik yang berdaya rendah, lama memasaknya akan lebih lama. Itu yang pasti, karena suhunya yang dihasilkan akan semakin rendah. Nah, sebagai contoh di sini ada 60 derajat ini suhunya akan rendah, ya, sekitar 400 sampai 500 watt. Dengan memasak air dengan suhu 60. Tapi jika Anda memasak air dengan suhu maksimal, ya 240 misalnya, itu di sini akan terjadi daya 1800 untuk memasak air. Daya 1800 dengan suhu 240 derajat Celcius itu akan lebih cepat memasak air sehingga lebih cepat mendidih ketimbang yang 60 derajat. Oke kawanku, tip berikutnya. Untuk memasak di sini itu dibutuhkan tempat memasak yang mempunyai lebar dan datar. Nah, lebarnya sudah ditentukan di sini harus minimal seperti yang ada dalam garis ini. Jadi garis dalam dan ini garis luar. Paling tidak menutupi garis ini. Itu yang lebih bagus, menutupi garis yang terluar ini. Itu dimensi yang harus terjadi pada alat pemasaknya. Dia harus rata. Yang pasti harus rata. Kemudian cara mengetahui bagaimana, tip berikutnya untuk mengetahui alat itu bisa dipakai memasak di kompor induksi ini. Yang pasti untuk aluminium, ya, ini tidak bisa untuk memasak. Kenapa? Karena aluminium ini secara teknis dia tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, kita ambil contoh magnet. Di magnet dari speaker, ya. Ini tidak bisa menempel di sini. Nah, kalau tidak bisa menempel di sini, berarti dia tidak bisa dipakai untuk memasak dalam kompor induksi ini. Kemudian yang berikutnya, ini ada tembaga, ya, mungkin panci tembaga gitu ya. Ini juga tidak bisa. Karena apa? Karena tembaga ini tidak bisa ditarik oleh magnet. Nah, itu untuk menentukan bahan yang bisa dipakai untuk memasak di sini. Kemudian berikutnya, nah ini, ambil sendok. Nah, sendok ini adalah stainless steel, ya, terbuat dari besi tapi dilapisi dengan chrome mungkin, ya, seperti itu, stainless. Nah, ini bisa ditarik oleh magnet. Nah, artinya apa? Bahan yang bahan masak atau tempat masak yang bisa ditarik oleh magnet ini, itu berarti dia bisa dipakai di tempat ini. Nah, contohnya berikutnya adalah seperti bahan yang terdapat pada gunting. Nah, ini juga bisa ditarik oleh magnet. Nah, bahan-bahan seperti inilah yang nanti bisa dipakai untuk memasak dengan kompor induksi ini. Jadi ada contoh bawaannya. Ini bawaannya datar, ya. Di sini harus datar. Jadi di sini harus datar. Kalau tidak datar, tidak bisa terjadi transfer energi yang bagus. Nah, di sini berarti sini tidak bisa ditempatkan untuk wajan, itu tidak bisa. Ya, wajan yang cekung itu tidak bisa. Jadi dia harus datar agar transfer energi dari induksi ke bahan besi dari pemasak ini itu maksimal. Nah, dia harus datar. Itu tip yang berikutnya. Oke. Kemudian selanjutnya, cara memasaknya. Nah, ini supaya kompor ini awet, cara masaknya. Kita jangan menyalakan kompor ini sebelum alat masaknya
tumpangkan di atasnya. Meskipun di sini sudah didesain otomatis ya, jika tidak ada alat masak yang di atas itu dia akan off sendiri. Ya, itu sudah didesain, sudah ada kontrolnya. Ya, tapi lebih baik kita tempatkan alat masaknya, kemudian kita tuangkan yang akan dimasak. Setelah itu baru kita proses untuk menyalakan listriknya. Nah, ini kita nyalakan seperti itu, dan ini udah posisi untuk menyalakan. Oke, kemudian kita akan melihat. Nah, sekarang kita akan melihat percontohan dayanya. Jika kita memasak air, di sini ada memasak air, ada membuat sup, kemudian ada menghangatkan dan ada menggoreng. Fry ya, ada menggoreng. Kita akan ambil untuk memasak air saja. Memasak air ini suhu tertingginya nanti harus ada di 240 dengan daya maksimal. Kita lihat. Ini kita nyalakan. Kemudian dia udah mulai siap standby ya. Kemudian kita pilih menu yang ada di sini. Kita akan memasak air. Nah, 1800 dengan suhu 240 derajat Celcius. Ini akan lebih cepat matang. Mungkin hanya 5 menit dia sudah mendidih. Kalau suhunya 240. Nah, itu. Akan tetapi kalau kita turunkan suhunya menjadi misalnya 200 misalnya, kita tekan satu kali. Nah, 200 itu sini 1400 dayanya. Jadi turun 400. Tapi suhunya juga turun dari 240 menjadi 200. Dan memasaknya pasti akan lebih lama. Yang tadi 5 menit mungkin akan butuh waktu 7 menit dan seterusnya. Oke, kita turunkan lagi. Nah, ini memasak dengan suhu 160 ya. Ini butuh daya tadi adalah berapa? 1000 ya. Nah, ini dayanya 1000. Itu kalau suhunya hanya 160. Kalau kita pakai yang 100 bagaimana suhunya? Coba dayanya berapa kalau 100? Nah, untuk 100 derajat suhunya 400. Kalau untuk yang 60 bagaimana? 60 derajat. Suhunya yang dibutuhkan hanya, dayanya yang dibutuhkan hanya 100 watt. Jadi sangat rendah. Oke ya. Jadi kompor induksi ini bekerja sesuai yang kita inginkan. Jadi untuk menghemat daya, kita harus mengatur suhu yang kita pakai untuk memasak. Semakin rendah suhu yang kita pakai untuk memasak, maka daya yang diserap akan semakin rendah. Akan tapi konsekuensinya kita masaknya akan lebih lama. Itu temanku. Jadi beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda membeli kompor listrik. Kemudian trik berikutnya yang terakhir adalah cara mematikannya. Nah, ini kadang supaya awet kita perlu cara mematikannya harus lebih tahu dulu, karena di sini modenya ada pendinginan. Oke, kita akan coba matikan ya. Ibaratkan ini sudah mendidih, kita matikan. Nah, dalam posisi seperti ini dia sudah tidak bekerja, artinya dia bahang dari medan elektromagnetik itu sudah tidak bekerja. Akan tapi belum off. Jadi ini cara mematikannya harus ada model pendinginan, karena di bawah ini ada kipas yang dia berusaha untuk mengeluarkan bahang dari panas yang diakibatkan adanya transfer energi dari lilitan ke besi ini. Pendinginannya perlu dibuang. Oke kawanku, semoga tip yang ini bisa bermanfaat dan selamat untuk menikmati kompor induksi di rumah Anda tentunya. Terima kasih. Salam sehat selalu.